Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China mengatakan bahwa mereka belum mendeteksi adanya mutasi COVID baru selama liburan festival musim semi yang berakhir pada hari Jumat, tanggal 27 Januari. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China juga mengklaim bahwa gelombang pandemi saat ini akan segera berakhir. Namun apakah ini kenyataan sesungguhnya yang dialami oleh masyarakat China? Kenyataannya adalah bahwa setelah Beijing membubarkan kebijakan Zero COVID yang telah berlaku selama 3 tahun, terjadi eksodus besar-besaran dari masyarakat China untuk perayaan Tahun Baru Imlek yang dimulai pada tanggal 22 Januari. Menurut laporan, jutaan orang melakukan perjalanan terutama ke tempat asal mereka yang berpotensi memicu gelombang infeksi baru yang dapat menyebar ke daerah pedesaan. Dengan kata lain, China merayakan Tahun Baru Imlek seolah-olah virus itu tidak ada lagi. Dan pihak berwenang negara tersebut terus meremehkan jumlah orang yang telah meninggal akibat wabah baru virus corona yang menyebar dengan cepat ini. Wu Zunyu, Kepala Epidemiologi di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, telah melaporkan bahwa sejak dibuka kembali, rangkaian penularan mencapai 80% populasi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan sekarang, informasi dari Departemen Kesehatan China adalah bahwa situasi epidemi di beberapa tempat telah mempertahankan tren terus menurun. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, jumlah kematian harian di rumah sakit yang terkait dengan virus corona mencapai puncaknya pada tanggal 4 Januari dengan 4.273 kematian, dan sejak saat itu turun hampir 80% menjadi 896 pada tanggal 23 Januari. Namun tidak ada gambaran yang jelas mengenai situasi yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan oleh warga China di media sosial sangat berbeda dari laporan resmi. Mereka menunjukkan rumah sakit yang penuh sesak dan krematorium yang kewalahan, menunjukkan bahwa virus ini sedang melanda daerah pedesaan. Selain itu, proyeksi dari beberapa peneliti asing telah memperkirakan jumlah kematian yang jauh lebih tinggi, berdasarkan perhitungan model. Sebagai contoh, perusahaan analisis sektor kesehatan Inggris, Airfinity, mengatakan bahwa sekitar 36.000 kematian per hari dapat terjadi selama liburan. Di sisi lain, banyak orang berbicara tentang munculnya mutasi virus, yang menyebar dan menyebabkan gelombang penularan baru, tetapi pihak berwenang rezim China menyangkal hal ini. Seperti yang dilaporkan pada pertengahan Januari oleh media radio internasional berbahasa Mandarin, Sound of Hope, Liu, seorang anggota staf medis Taiyuan, mengisyaratkan adanya jenis mutan yang menyerang orang-orang yang telah terinfeksi sebelumnya. Dia mengatakan bahwa infeksi sekunder terjadi dan ini biasanya terjadi ketika jenis strain lain menyerang tubuh. Dan dia menunjukkan tubuh orang yang terinfeksi belum pulih dan mudah bagi virus untuk menyerang lagi. Namun Chen Chao, seorang peneliti di Institute of Viral Diseases of the Chinese Center untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, adalah orang yang pertama kali mengumumkan bahwa tidak ada jenis virus baru. Seperti dilansir dari Bloomberg, pada hari Senin tanggal 30 Januari dalam sebuah konferensi pers di Beijing, Chen Chao meyakinkan bahwa, selama periode perayaan Imlek, gen dari 1421 sampel yang dipilih dari berbagai provinsi telah diurutkan tanpa menemukan varian baru. Dan dia mengatakan bahwa seluruh urutan genom dari pandemi saat ini sebagian besar sesuai dengan varian BA52 dan BF7. Meskipun mereka juga menemukan subvarian XBB dan BQ1, yang muncul sebagai strain dominan di bagian lain dunia. Sesungguhnya informasi yang diberikan oleh rezim tersebut dipertanyakan oleh komunitas internasional. Hal ini telah menyebabkan banyak negara memberlakukan tes COVID bagi para turis dari China. Luar biasanya, hal ini membuat Partai Komunis China marah, yang dengan sendirinya menuntut tes negatif turis luar negeri saat memasuki China.